Halo, jumpa lagi dengan Agung di sini dan di video kali ini saya akan membahas tentang Facebook advertising dan ini adalah bahasan yang sangat populer di kalangan para internet marketer saat ini ya. Kenapa? Karena Facebook Ads ini mempunyai banyak sekali fitur-fitur yang sangat mempermudah para advertiser untuk mentarget audiens yang tertarget ya. Dan kalau misalkan Anda belum menggunakan Facebook Ads, maka Anda sudah ketinggalan satu langkah di belakang kompetitor Anda ya, atau mungkin bisa jadi beberapa langkah. Kenapa? Karena Facebook Ads ini adalah platform advertising yang saya bisa bilang mempunyai fitur yang sangat lengkap sekali ya. Dan bisa mentarget apapun jenis bisnis Anda ya. Jadi dia mempunyai banyak sekali jenis-jenis tipe periklanan yang bisa Anda manfaatkan dan Anda maksimalkan ya. Saya sendiri bermain Facebook Ads itu tahun 2010 dan waktu itu tahun 2010 Facebook Ads belum selengkap ini ya. Waktu itu juga saya main tahun 2010 itu saya mainnya run and blind, artinya saya cuma ngiklan aja udah, iklan, pasang interest dan segala macam. Jadi saya tidak tahu gimana caranya split testing, gimana caranya bikin ad copy yang bagus dan segala macamnya. Tapi seiring dengan waktu saya belajar dan terus belajar tentang Facebook Ads. Dan saya sendiri ya mendapatkan penghasilan saya yang paling besar itu ya memang lewat Facebook Ads untuk pertama kali. Jadi saya memecahkan rekor penghasilan saya lewat Facebook Ads. Oke, saya akan masuk aja ke bagian introduksi tentang Facebook Ads ya. Oke, bagi Anda yang pemain AdWords ya, nah di sini ada Facebook Ads versus AdWords. Di sini saya akan coba menjelaskan kenapa AdWords itu sama sekali berbeda dengan Facebook Ads. Kalau misalkan Anda nggak tahu apa itu AdWords, AdWords itu adalah platform advertising yang dipunyain oleh Google ya. Oke, saya akan coba jelaskan ya. Pertama, AdWords. Nah, saya coba jelaskan dengan bahasa sederhana nih. Di ngiklan di AdWords itu sama halnya kayak kita jualan tapi mangkal gitu loh. Maksudnya mangkal itu kayak gini lah. Analogikan kita sebagai misalkan penjual bakso ya. Jadi kita jualan baksonya itu mangkal, misalkan di jalan apa atau mangkal di lampu merah atau di mana. Ibaratnya kita jualan mangkal dan berharap ada customer yang melihat kita ya dan akhirnya membeli dagangan kita. Dan kenapa bisa begitu? Karena kita bermain keyword di search engine ya. Nah, jadinya seperti itu. Jadi kalau orang mengetikkan kata-kata misalkan di Google ya, nanti bisa jadi iklan kita muncul di sana gitu ya. Kalau misalkan keyword yang kita target diketikkan oleh para visitor atau para audiens. Berbeda dengan Facebook, kalau di Facebook itu ibaratnya kita jualan baksonya itu keliling. Jadi kita menawarkan bakso kita ke customer yang kita lewatin gitu ya. Jadi kita mencari-cari customer ya untuk membeli bakso kita. Kenapa? Karena kita akan mencari orang-orang yang berdasarkan interest atau ketertarikan. Nah, jadi bahasan simpelnya adalah seperti itu ya. Kalau AdWords itu kayak jualan mangkal, kalau Facebook itu jualan keliling. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kalau misalkan Anda bingung ya, saya akan coba jelaskan di mana sih iklan kita tampil dan iklan Facebook kita tampil itu ada di mana. Nah, saya akan jelaskan di sini. Oke, saya akan buka akun Facebook saya ya. Nah, ini dia. Ini iklan kita akan tampil di sini nih. Ya. Lalu coba saya refresh sekali lagi, siapa tahu muncul iklan baru lagi ya. Nah, iklan kita juga akan muncul di halaman shopping seperti ini, ya. Nah, ini juga nih. Oke, nah jadi iklan kita saya muncul di desktop newsfeed dan di desktop right column ya. Ini namanya adalah desktop right column. Kita juga bisa muncul di mobile, Facebook mobile dan juga bisa muncul di Instagram. Ya, jadi ada beberapa placement yang kita bisa pakai ya. Oke, itu kalau misalkan Anda belum ada gambaran tentang di mana iklan Anda muncul ya. Oke, saya akan masuk lagi ke mind map-nya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan gimana sih cara kerja dari Facebook ya. Oke, saya akan masuk lagi ke akun Facebook saya ya. Oke, kalau misalkan ya saya terkena iklan seperti ini ya, artinya iklan ini mentarget orang berdasarkan ketertarikan ya. Jadi orang ini mentarget berdasarkan ketertarikan saya mungkin terhadap internet marketing. Nah, tapi kan kita masih belum tahu nih ketertarikan kita tuh di mana sih. Nah, untuk mengetahui ketertarikan kita ada di mana, Anda bisa klik di sini ya, di pojok kanan atas ini, lalu Anda cari why I'm seeing this. Nah, di sini ada penjelasannya nih. One of the reason using this ad is I am review want to reach people who have visited their website or use one of their app. Artinya apa? Artinya
saya pernah mengunjungi website dari I'm Real Reviews ini, ya. Lalu dia memasang sebuah script atau pixel yang akhirnya memasukkan data-data saya ke dalam custom audience si I'm Real Reviews ini, ya. Dan selain dari alasan yang di atas, ada juga alasan berikutnya adalah ada mungkin alasan lain nih, lu ngeliat iklan ini karena si I'm Real Reviews ini ingin mencari orang ya atau mentarget orang menjangkau yang berusia 18 sampai 18 tahun atau lebih ya yang tinggal di Bandung, Jawa Barat ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya juga seperti di samping sini, kalau misalkan saya klik di sini di tanda silangnya why I'm seeing this, ini akan muncul berbagai macam penjelasan dari Facebook yang berbeda-beda ya. Kalau yang tadi kan kita tinggal di Bandung nih. Kalau ini beda nih. People usia di atas 15 tahun ke atas yang tinggal atau sekarang berada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda refresh nanti iklannya muncul baru lagi. Atau nggak misalkan Anda kena targeting iklan ya. Anda bisa tahu nih, oh ternyata ini alasannya kenapa gue kena ini. Kena iklan. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, why I'm seeing this. Lihat sini. Nah, ini dia. Nah, saya kena retargeting dari si Fiverr. Jadi nggak jauh beda dengan si I'm Real Reviews tadi ya. Tapi juga ada alasan lain seperti ini. Oke. Nah, itu dia alasannya kenapa kita terkena iklan dari Facebook. Dan kalau misalkan ya Anda ingin coba menggali lebih dalam lagi, Anda bisa masuk ke Manage Your Ad Preference. Dan kita bisa ngeliat nih, sebenarnya interest kita itu apa aja sih? Nah, seperti Anda ketahui di sini atau Anda lihat ya bahwa saya ada Business and Industry, saya ada 148. Education ada 12, Family and Leadership ada 12, Fitness and Wellness 15, Food and Drink dan segala macamnya. Jadi kita bisa ngelihat nih misalkan kalau kita buka bagian Education, nah di sini ternyata ada Forex, ada apa-apa gitulah macam-macam lah ya. Nah, misalnya kita lihat sini ada e-commerce, ada operating system dan segala macam. Jadi kalau misalkan ada orang yang beriklan mentargetkan interestnya Forex, ada kemungkinan besar saya akan terkena iklan tersebut. Karena apa? Karena ketertarikan saya ada di Forex. Tapi kalau misalkan ya Anda tidak mau ditargeting Forex gitu kan, iklan Forex, Anda tinggal matikan saja di sini ya. Misalkan seperti ini, saya akan coba matikan di sini nih. Nah, removing preference, close, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau kena targeting ya. Di sini ada banyak sekali family and relationship, parenting, motherhood, pregnancy, nah segala macam nih ya. Nah, kalau misalkan ya orang itu mentargetkan parenting dan itu adalah pria dan mungkin tinggal di Bandung ataupun di Jawa Barat atau di Indonesia, mungkin saya akan terkena dari iklan tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu cara kerja dari Facebook Ads yang perlu Anda pahami terlebih dahulu ya. Oke, di sini juga di bagian FB Ads Rules ya ada beberapa policies ya atau aturan dari Facebook yang harus Anda pahami dan harus Anda pelajari. Kenapa? Karena agar iklan Anda tidak disapprove atau di-ban ya. Jadi untuk melihat Facebook policies ad-nya cukup gampang sekali kok ya. Anda masuk lagi ke browser Anda. Sini nih. Nah, saya kebetulan sudah buka ya. Anda bisa lihat di sini dan baca-baca ya, kenapa apa saja aturan yang diperbolehkan oleh Facebook untuk beriklan di platform dia ya. Jadi di sini ada beberapa aturan yang harus Anda pahami terlebih dahulu ya. Di sini seperti Anda lihat ya, ada ad review proses, ini adalah prosesnya. Nah, masalah text image ini tidak boleh lebih dari 20%. Maksudnya apa? Artinya nggak boleh iklan Anda isinya image semua gitu kan. Dan usahakan iklan Anda teksnya itu tidak lebih dari 20% ya. Jadi kalau bisa teksnya yang kecil-kecil aja lah gitu ya. Oke, di sini ada juga ya penjelasannya macam-macam ya, nanti Anda bisa baca-baca ya di sini nih. Dan Anda harus pahami ini dulu sebelum Anda memulai Facebook advertising. Kebanyakan para advertiser seperti saya dulunya, saya juga dulunya ini nggak begitu peduli nih tadinya dengan hal-hal beginian, tapi pas seiring dengan waktu dan saya ingin menggunakan akun Facebook saya untuk jangka panjang, akhirnya saya mempelajari ini. Karena apa? Karena saya tidak mau capek-capek lagi tuh bikin akun. Seperti Anda ketahui kan bikin akun itu paling berat ya kalau di Facebook ya. Oke. Nah, di sini ada juga konten-konten yang dilarang gitu kan, seperti misalnya tembakau, produk tembakau ataupun drugs, illegal prescription, ada juga nih ada weapons, ammunition, explosive, adult product or service ya kan. Excepts. Nah, ada pengecualian nih. Untuk perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Nah, seperti itu. Mungkin kontrasepsi kali ya.
Oke, seperti yang di sini, ini adalah iklan yang tidak boleh ya di Facebook ya. Dan ini juga tidak boleh iklan yang terlalu seram yang akhirnya membuat para viewer menjadi terganggu gitu ya. Jadi Facebook ini sangat protektif sekali dengan usernya ya. Jadi mereka itu sangat careful atau sangat menjaga usernya gitu ya. Ada juga avoid image that are violent or confronting. Nah, ini juga referring to people personal attribute is not allowed ya. Misalnya kayak gini, meet black man today, ini boleh ya kan. Meet Christian woman personal teaser, ini boleh. Tapi kalau misalnya kayak gini nggak boleh nih, find other black single, are you Christian gitu ya. Jadi Anda paham ya. Misalnya kayak gini lah, temui wanita muslim, nah itu boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu muslim, nah itu yang tidak diperbolehkan oleh si Facebook. Ada juga sebenarnya misalkan deceptive, false, misleading, ini juga nggak boleh ya. Dan Anda nanti bisa baca-baca ya. Di sini juga ada nih misalkan someone klik, kalau misalkan kita naruh button di bawah atau taruh button itu boleh, tapi kalau tombol play itu nggak boleh ya. Kalau misalkan ada promosi produk diet ataupun pelangsing gitu ya, gambar seperti ini tuh diperbolehkan, tapi gambar before after-nya tidak boleh ya. Oke, di sini juga restricted content, nanti Anda baca-baca ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya ya. Oh ya, ini ada penjelasan tentang 20% ads ya. Kalau misalnya gambar seperti ini boleh ya. Logo di bottom left, tapi kalau misalnya gambar kayak gini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kita juga ingin menjaga akun kita agar tetap awet ya. Oke, nanti Anda baca-baca sendiri ya. Jadi Anda pastikan Anda baca secara seksama dan baik-baik. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali kalau misalkan Anda ingin mulai beriklan di Facebook Ads. Oke. Nah, Anda setelah tahu tentang FB Ads Rules ya, sekarang saya akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu algo FB selalu update. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Ketika saya beriklan tahun 2010, lalu beriklan tahun 2011, 2012, sampai sekarang gitu ya, algoritma Facebook ini selalu berubah-ubah. Artinya seperti ini, waktu tahun 2014 saya menemukan sebuah cara gimana caranya iklan kita engagementnya tinggi atau menjangkau audiens yang lebih banyak ya. Tapi cara waktu tahun itu sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena Facebook sudah mengupdate algoritmanya ya. Yang kalau misalkan Anda ingin fokus di Facebook advertising, Anda juga harus mencoba untuk coba untuk mengikuti perkembangan dari FB dengan cara apa? Dengan cara split testing. Nanti Anda testing hasilnya. Jadi Anda jangan heran misalkan kayak gini. Saya sering sekali menemukan komen-komen seperti ini. Waktu itu gue minggu lalu iklan dengan ini, targeting ini, dengan cara gini, ROI-nya bagus, kok minggu ini jelek ya? Ada kemungkinan bahwa algoritma Facebook sudah berubah ya. Jadi Anda harus bisa mengikuti algoritma Facebook. Dengan cara apa? Dengan cara ikutin berita-berita tentang Facebook advertising ya. Oke, itu penjelasan saya tentang introduksi dari Facebook Ads. Dan kalau misalkan ya, seperti saya bilang tadi ya, Anda ingin akun Anda jangka panjang, cobalah untuk selalu mengikuti aturan dari Facebook. Dan kalau misalkan Anda ingin bermain lama di Facebook ya, cobalah selalu beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan oleh Facebook ya. Karena apa? Karena ini sangat penting untuk bisnis Anda ya. Artinya Anda kan nggak mau nih kalau misalkan bisnis Anda tiba-tiba stuck gara-gara Anda tidak tahu cara kerja Facebook, ataupun Facebook sudah update atau enggak Anda tidak tahu. Nah, untuk mengetahui algoritma Facebook selalu update ya, pastikan Anda untuk membaca-baca news tentang Facebook, atau Anda bisa join di grup-grup di Facebook yang membahas tentang Facebook advertising. Jadi mungkin ada banyak sekali orang-orang yang akan share gimana caranya mengakali atau mengikuti perubahan algoritma dari Facebook. Oke, itu bahasan saya tentang introduksi Facebook Ads, dan pada video berikutnya saya akan menjelaskan langkah awal sebelum kita memulai Facebook advertising. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya.